Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi shalom. Saya mau lihat lambaian tangan-tangan umat yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya kita yang ada di tempat ini dalam keadaan yang sangat baik. Amin. Amin. Haleluya. Kita memulai ibadah kita. Kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tidak pernah kami berhenti Tuhan. Kami katakan terima kasih untuk segala hal yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami, untuk segala hal yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami datang Tuhan, kami bawa hati kami bawa jiwa kami Tuhan. Kami mau memuji, kami mau menyembah, kami mau meninggikan Engkau Raja. Karena kami tahu hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hanya Engkau yang layak disembah di tempat ini Tuhan. Hanya Engkau, tiada yang lain Yesus. Ya ralaboya syekarana ralabaralabaralaboyas. Ini hati kami Tuhan, kami buka hati kami. Urapi penuhi setiap kami dengan api-Mu Tuhan. Ya ralaboya syekaralabaralabaralaboyas. Sungguh baik, kami menyembah-Mu Yesus. We want to worship and honor You Lord Jesus, with all our heart and with all our soul. We give You our heart. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart. I worship You. Give You praise. I give You praise. All that I adore is in You. Let's say, Lord, Lord, I give You my we want to give You my heart, Lord. We give You our soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have Your way in me. This is my desire. This is my desire, to honor You, Lord, with all my heart. I worship You. Yesus.
give you our heart and give you our soul, Lord Jesus. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. One more time, sing, Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Kami berikan hati kami, Tuhan. Kami berikan jiwa kami, Tuhan. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. We believe you, Lord Jesus, that you have your way in me. Kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja, sebab Engkau yang layak ditinggikan, Tuhan. Kau yang layak, Tuhan. Kau yang layak disembah. Yesus Tuhan, kami tinggikan Engkau. Ini hati kami, Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Penuhi kami, Yesus Tuhan. Urapi kami, Tuhan. Kami agungkan Engkau, Tuhan. Kami katakan kami butuh Engkau, Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami, Yesus.
bersama-sama Tuhan boleh bangkit berdiri. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Ku sembah Engkau Yesus, hanya amin Tuhan. Allah di tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari lebih lagi kita katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dulu, sekarang, dan selamanya Kau tetap Allah Tuhan. Bahwasanya kasih setia Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Yang siap memuji-muji Tuhan. Boleh sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Kami katakan Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja. Amin. Di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasa
Puji Yesus, sebab Dia baik. Engkau baik Tuhan. Mari sama-sama katakan, tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin. Saat lewati gunung, kami takkan takut Tuhan. Takut bahaya, rasakan di sepanjang jalan hidupku. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Mari puji Yesus karena Dia baik. Haleluya. Sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Sebab Dia baik, ku angkat tangan memuji Dia. Sebab Dia baik, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Katakan, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia. Mari sekali lagi katakan, untuk selamanya kasih setianya. Puji Yesus, sebab Dia baik. Yeah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kanan kiri depan belakang. Katakan, Tuhan Yesus Tuhan yang hebat, yang sanggup hidup kita. Haleluya. Kau hebat dan besar, layak dipuji Tuhan. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, Kau jadikan kami lebih dari pemenang. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, kekuatan
segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, masa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi. Mari sekali lagi katakan, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yeay. Ibu saudara boleh duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami terima kasih. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang gelap. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari katakan dari awal, takkan ragu, takkan ragu. Kami katakan kami tak mau ragu Tuhan. Di dalam lembah yang gelap, ku tak takut. Engkau beserta kami Yesus. Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya, Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Mari katakan, Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya. Kami percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan. Saya undang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri.
Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mengucap syukur oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Dan kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya waktu Tuhan ada di tengah-tengah kami, Tuhan sanggup merubah hidup kami, membawa kami semakin hari semakin dekat dan mengenal akan pribadi Tuhan di hidup kami. Untuk menguatkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Dan kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu dan semua kami di tempat ini. Berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami bisa memahami dengan benar apa yang menjadi kehendak Tuhan dan isi hati Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang siap terima kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi semuanya, shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, puji Tuhan. Saya percaya berkata luar biasa bukan karena yang lain, tapi karena kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Senang sekali bisa kembali berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara untuk bisa melayani di tempat ini. Hampir 3 tahun tidak ke tempat ini karena kita tahu sama-sama pandemi Saudara ya. Masing-masing kita di lockdown dan lain sebagainya. Tinggal di rumah dan beribadah secara online. Tapi saya mengucap syukur hari ini puji Tuhan kita semua sudah bisa beribadah secara onsite, lalu juga masih ada beberapa di antara kita yang beribadah secara online. Saya juga menyapa semua yang ada di rumah yang beribadah secara online. Saya berharap semua kita dalam keadaan baik itu tubuh kita, jiwa kita dan roh kita boleh tetap terus menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini saya dikasih tema tentang hidup yang saleh. Ya, hidup yang saleh. Kalau kita bicara tentang kesalehan, maka saya percaya satu hal bahwa di sisi yang lain kesalehan diterjemahkan dengan kata godly atau hidup yang serupa dengan Tuhan. Hidup yang serupa dengan Tuhan, hidup yang serupa dengan Yesus, godly. Dengan kata lain berarti kesalehan tidak hanya dilihat dari aktivitas kerohanian yang saudara dan saya kerjakan. Misalnya, oh dia rajin banget ke gereja, dia saleh. Oh belum tentu saudara, belum tentu ya. Kesalehan gak cuma dilihat dari itu. Kesalehan gak bisa cuma dilihat dari, oh dia tiap hari tuh nenteng Alkitab, bawa Alkitab kemana-mana. Berarti dia orang saleh. Belum tentu. Kesalehan gak dilihat dari itu, karena kesalehan dikatakan godly atau kehidupan yang serupa dengan Tuhan. Berarti kesalehan itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat dalam keputusan seseorang. Kesalehan itu terlihat dalam keputusan seseorang. Kesalehan terlihat dalam setiap perkataan seseorang. Kesalehan terlihat dalam setiap perbuatan yang orang kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Kesalehan kita bisa lihat seseorang bagaimana dia menjaga hidupnya untuk tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri dari setiap kebenaran firman Tuhan yang dia sudah terima, yang dia ketahui dan dia kerjakan dalam kehidupannya sehari-hari. Itulah yang dikatakan dengan kesalehan. Bukan cuma sekedar apa yang kita perbuat secara rutinitas agama kita, tapi dalam perbuatan sehari-hari. Orang bisa lihat bagaimana keputusan kita, perkataan kita, tindakan-tindakan kita, dan bagaimana kita menjaga hidup kita untuk kita boleh terus berada dalam setiap jalan Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua belajar kesalehan atau beberapa prinsip daripada firman Tuhan yang kita bisa hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari dari seorang hamba Tuhan yang bernama Yosua. Ya, kita lihat sama-sama di dalam kitab Yosua pasalnya yang pertama, ayat yang pertama. Yosua 1 ayatnya yang ke-1, saudara kita bisa lihat sama-sama. Yosua 1 ayat yang ke-1, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Bilang sama saya abdi Musa. 1, 2, 3, abdi Musa. Perhatikan lagi Yosua 24 ayat yang ke-29. Yosua 24 ayatnya yang ke-29. Kita bisa lihat sama-sama dikatakan demikian. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu.
ketika berumur 110 tahun. Kalau saudara cermati dengan baik setiap kalimat yang dikatakan, ada dua hal yang berbeda. Dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama, dan Yosua pasal 24 ayat yang ke-29. Di mana Yosua di pasal yang pertama, ayat yang pertama, dituliskan, dikenal, disebutkan sebagai seorang abdi Musa. Tetapi dalam Yosua pasal 24 ayat 29, Alkitab tidak lagi menuliskan Yosua sebagai seorang abdi Musa. Alkitab tidak lagi mengenalkan Yosua sebagai seorang hamba Musa. Tetapi Alkitab menulis dan menjelaskan di sana bahwa Yosua dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Saya percaya ada hal yang luar biasa dalam perjalanan Yosua. Saya percaya ada hal yang luar biasa di dalam setiap langkah yang dia ambil. Saya percaya ada hal yang luar biasa di dalam setiap keputusan yang dia buat dalam kepemimpinannya. Sehingga dia tidak dikenal lagi sebagai seorang abdi Musa. Tetapi Yosua dikenal sebagai seorang hamba Tuhan. Dan saya percaya inilah yang saudara dan saya rindukan dalam kehidupan kita. Amin. Kita nggak lagi dikenal sebagai hamba dosa. Kita nggak dikenal lagi sebagai hamba uang. Kita nggak dikenal lagi sebagai hamba yang lain. Tapi kita dikenal sebagai hamba Tuhan. Inilah yang dikatakan kesalehan dalam hidup. Di mana orang di sekeliling saudara bisa melihat bahwa saudara udah berbeda dengan yang sebelumnya. Saudara sudah berubah dengan yang sebelumnya. Saudara nggak sama lagi dengan yang sebelumnya. Dan orang bisa melihat hidup saudara bahwa saudara adalah seorang hamba Tuhan. Yang saya maksud hamba Tuhan di sini bukan sebagai pendeta, pembawa firman Tuhan, bukan itu. Tetapi saudara bisa menjadi seorang dokter, dokter yang mengasihi Tuhan, dokter yang hidup dalam kehendak Tuhan, dokter yang taat kepada firman Tuhan. Saudara bisa menjadi seorang pedagang yang taat pada firman Tuhan. Saudara bisa menjadi seorang pebisnis yang taat pada firman Tuhan. Saudara bisa menjadi seorang pekerja yang taat pada firman Tuhan. Itulah yang dikatakan sebagai seorang hamba Tuhan. Apapun profesi kita, kita adalah orang-orang yang mau tetap menjaga hidup kita untuk tetap hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Itulah kesalehan. Oleh karena itu hari ini kita akan coba sama-sama belajar. Ada 4 prinsip firman Tuhan yang kita bisa pelajari dari kitab Yosua. Buka dengan saya Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri dari apa yang telah Tuhan firmankan, apa yang telah Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Ini poin yang pertama. Kalau saudara kita mau membangun kesalehan dalam kehidupan, saudara mesti kita sama-sama membangun, kita memiliki hati yang kuat. Bilang sama saya, hati yang kuat. 1, 2, 3. Hati yang kuat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Biarlah setiap hari kita memutuskan untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita. Nah, seringkali dalam hidup ini kita itu tidak kuat hati, saudara. Hati kita tidak kuat. Saudara, ada orang-orang yang hatinya nggak kuat karena penderitaan, sehingga dia menyimpang dari jalan Tuhan. Karena penderitaan ada, saudara, nggak kuat, apalagi di masa-masa pandemi, nggak kuat. Saya kemarin bertemu dengan beberapa hamba Tuhan, beberapa pendeta, lalu kita sama-sama ngobrol. Beberapa mereka yang menggembalakan bilang, Pak, jemaat saya belum balik, baru balik kurang lebih 70%, 30%-nya belum tahu kemana. Ada yang bilang jemaat saya belum balik Pak, masih baru balik 50%, yang lain nggak tahu kemana. Nah, kita juga sama-sama bingung kenapa bisa nggak balik ke gereja. Yang tadinya ke gereja malah sekarang asik sepedaan di pagi hari. Nggak balik-balik ke gereja, gaya hidupnya berubah. Oh, ibadah kan bisa online aja, apalagi ada YouTube bisa online aja. Ya betul bisa online, nggak ada masalah. Kalau memang saudara beribadah bisanya di rumah ya enggak masalah. Tapi betul-betul beribadah. Jangan begitu online, oh enggak usah online pagi-pagi, masih live.
Kita pagi-pagi makan-makan dulu, kemana dulu. Nanti habis makan-makan baru kita ibadah di YouTube. Begitu live YouTube-nya hilang, kan itu bisa dimaju mundurin saudara. Begitu live YouTube-nya hilang, itu bisa dimaju mundurin. Begitu dia ibadah, dia lihat, aduh nyanyinya lama banget dimajuin. Seret saudara ya. Aduh yang khotbah hitam, palanya botak lagi. Aduh majuin, seret saudara. Endingnya tinggal doa berkat saudara. Dia ibadah cuma 5 menit tinggal doa berkat. Bayangkan bagaimana yang terjadi. Saya waktu ibadah online, di masa-masa ibadah online, kita ibadah pakai Zoom. Oke, enggak ada masalah. Walaupun stres juga sih, karena biasa lebih enak ketemu orang seperti ini. Makin awal-awal pandemi, orang masih serius ibadah. Makin kesini saya lihat begitu khotbah dimulai, semua matiin kamera saudara. Yang nongol muncul fotonya bukan foto yang lain, ada foto anjingnya di situ, ada foto kucingnya di situ. Saya jadi bingung nih, saya khotbah sama siapa ini? Nggak jelas. Bahkan sampai ibadah udah selesai, masih banyak orang yang di Zoom itu, berarti ketiduran jangan-jangan. Atau ditinggal makan, atau ditinggal ke tempat yang lain, dia lupa matiin Zoom-nya. Ya ibadah online gak apa-apa kalau saudara betul-betul memang bisa serius beribadah. Nah ini yang terjadi, kita gak kuat di masa-masa penderitaan karena kita enggak memutuskan untuk menguatkan hati kita percaya kepada Tuhan. Di masa-masa penderitaan banyak orang yang gugur imannya, banyak orang yang imannya berubah menjadi suam-suam kuku karena gak kuat. Yang gak kuat apanya? Badannya? Bukan, gak kuat hatinya. Ada orang gak kuat hatinya juga bukan cuma karena penderitaan. Tapi ada orang gak kuat hatinya karena kemakmuran. Gak kuat. Jadi jangan cuma ngomong penderitaan saudara. Kemakmuran juga bisa bikin orang jauh dari Tuhan. Kekayaan yang berlimpah juga bisa membuat orang jauh dari Tuhan. Kalau hatinya gak kuat. Kalau hatinya gak kuat. Lagi susah dia cari Tuhan. Begitu kaya dia lupain Tuhan, bayangkan semua udah tersedia. Dia nggak mau cari Tuhan lagi karena semua harta 7 turunan sudah tersedia, deposito udah siap, semua udah siap, dia mati juga semua udah siap. Jadi seolah-olah kayak nggak butuh apa-apa lagi. Akhirnya imannya kandas karena di tengah kemakmuran yang dia alami, nggak kuat hatinya, saudara. Dan yang ketiga, saya juga suka menemukan orang hatinya enggak kuat. Terhadap apa? Terhadap gesekan, terhadap sesama anak-anak Tuhan. Enggak kuat. Karena ada gesekan, karena ada benturan sesama kita sebagai anak Tuhan. Makanya seringkali saya suka ketemu orang-orang yang berkata begini, Pak, aduh, kalau dia tadinya bukan orang Kristen, kalau dia tadinya bukan pelayan Tuhan, gak apa-apa deh Pak. Tuh bayangkan kan. Saya itu kecewanya karena dia orang Kristen Pak. Kan dia tahu kebenaran, kan dia tahu firman Tuhan. Kok dia bisa dan tega ya berbuat itu. Tuh, lihat. Kecewa karena siapa? Gesekan terhadap sesama anak-anak Tuhan. Hatinya ndak kuat. Awalnya duduk di depan, tiba-tiba bergeser ke tengah biasanya. Habis ke tengah duduk paling belakang, habis belakang minggu depan hilang entah kemana saudara. Ndak kuat hatinya menanggapi setiap gesekan yang ada. Nah hari ini saya ingin kita belajar soal hati, menguatkan hati itu dari Daud. Di dalam kitab 1 Samuel 30 ayatnya yang keempat itu adalah sebuah cerita di mana ketika Daud bersama dengan rombongannya pulang ke kotanya dan mereka melihat bahwa ternyata kota mereka terbakar habis, istri mereka serta anak mereka yang laki-laki perempuan telah ditawan, bahkan harta benda mereka dijarah habis-habisan. 1 Samuel 30 ayat yang keempat dikatakan demikian. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Coba bayangkan, mereka sampai gak kuat lagi menangis. Artinya penderitaannya amat sangat, tekanannya amat sangat. Ayat 6,
Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari mereka dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud, nah ini kalimat yang saya ingin berikan kepada kita semua di poin yang pertama. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di tengah penderitaan yang dia alami, dia enggak lari dari Tuhan, tetapi dia mengambil sebuah keputusan. Bilang sama saya keputusan. 1, 2, 3. Keputusan. Daud mengambil keputusan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika Daud mengambil tindakan atau keputusan untuk menguatkan kepercayaannya, untuk menguatkan hatinya kepada Tuhan. Saya mau tanya, apakah situasi sudah berubah? Belum. Ada masa dalam hidup ini di mana saudara harus memutuskan terlebih dahulu, baru situasi berubah. Tapi kita selalu menunggu situasi berubah terlebih dahulu untuk kita memiliki respon yang baik. Enggak, ada masa dalam hidup ini saudara mengambil keputusan, saya menguatkan hati, saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Ada masa di hidup ini saudara akan seperti Daud, di kiri kanannya enggak ada orang yang menguatkan dia. Enggak ada yang berkata, kuat ya om, kuat ya tante, kuat ya bro, kuat ya bang, kuat ya ci, kuat ya kak. Ada masa dalam hidup ini saudara enggak punya orang-orang di sekeliling saudara yang menguatkan saudara. Itu makanya hari ini ambil keputusan untuk menguatkan hati dan tetap percaya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Kuatkan hati saudara dalam kesalehan, dalam kehidupan kita yang kita alami sehari-hari. Terus latihan untuk menguatkan hati. Karena dengan hati yang kuat, saudara dan saya akan terus berjalan di dalam jalan-jalan Tuhan. Kuatkan hati saudara. Dari kita yang menguatkan hati itu akan timbul dan orang bisa lihat, wah ini orang sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang saleh. Karena dari setiap perkataan, dari setiap keputusan yang dia ambil, dia memutuskan untuk tetap hidup di dalam jalan Tuhan. Amin. Orang yang saleh kita belajar dari prinsip firman Tuhan ini. Menguatkan hatinya. Bilang sama saya menguatkan hati. 1, 2, 3. Menguatkan hati. Kuatkan hati saudara. Kuatkan hati kita. Bukan dengan gagah kita, tapi kita bisa kuat karena kita ada di dalam Tuhan. Menguatkan hati kita. Yang kedua, prinsip apa yang kedua? Yang kedua tetap sama di 1 Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7. Yosua pasal pertama ayat yang ke-7. Firman Tuhan bilang begini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati. Bilang sama saya, bertindaklah hati-hati. 1, 2, 3. Bertindaklah apa? Hati-hati. Ini dia prinsip yang berikutnya. Bertindaklah hati-hati. Hati-hati. Hati-hati untuk apa? Hati-hati untuk kita tetap berada di dalam jalan firman Tuhan. Hati-hati untuk apa? Hati-hati supaya saudara dan saya hidupnya tetap memuliakan Tuhan. Jangan memalukan Tuhan. Hati-hati. Banyak orang yang jatuh bukan karena bodoh, tapi karena tidak hati-hati. Bukan karena bodoh, tapi karena tidak hati-hati. Dan seringkali penyebab ketidakhati-hatian adalah karena orang itu merasa sudah ahli. Karena merasa udah pinter, udah ahli, jadi nggak hati-hati, saudara. Dan biasanya orang jatuh di tempat dia merasa udah ahli, udah pinter. Kenapa dia jatuh di tempat di mana dia merasa udah ahli, udah pinter? Karena di tempat itu dia nggak hati-hati lagi.
Karena merasa udah bisa kok, udah biasa. Oh udah luar biasa, udah bisa kok, udah biasa. Sehingga dia nggak hati-hati. Justru di tempat itu dia mengalami kejatuhan. Kalau dalam pelayanan itu kan ada etikanya misalnya, ini contoh ya. Kalau konseling itu jangan lawan jenis, tapi misalnya pria dengan pria, wanita dengan wanita. Tapi kadang-kadang ada orang gak mau diingatkan, merasa oh saya mau udah biasa kalau konseling, udah mahir, udahlah gak akan apa-apa. Saya udah tahu lah gak akan apa-apa. Nah karena gak mau diingatkan, akhirnya dari yang konseling jadi korsleting sudah. Konslet. Padahal dia seorang konselor yang hebat, yang biasa. Tapi jatuh di tempat di mana dia merasa terbiasa. Ngerti ya yang saya maksud ya? Iya, karena apa? Karena anda hati-hati. Bayangkan kalau orang baru bisa nyetir mobil, liatin deh orang yang baru bisa setir mobil. Wah, itu sangat hati-hati karena baru bisa nyetir mobil. Bangkunya ditegakin, agak mepet ke setir, mau belok dari jarak jauh, dikit-dikit lampu sennya dinyalain, lalu dikit-dikit lihat spion, bayangin, baru menyetir mobil. Tapi kalau orang udah merasa ahli nyetir mobil, bangkunya dikebelakangin, disenderin, kalau bisa nyetirin cuma pakai jari gini. Kadang kewaspadaannya hilang karena merasa sudah bisa, merasa sudah ahli, merasa sudah mahir. Akhirnya terjadi banyak kecelakaan karena tidak hati-hati. Kalau orang yang baru biasa pertama nyetir mobil, jarak di depan dengan dirinya jauh jaraknya. Tapi kalau merasa sudah ahli, mepet, kalau bisa cuma 1 senti tuh saudara. Dia pamer bagaimana keahlian dia dalam menyetir mobil. Tiba-tiba yang di depan rem mendadak langsung bledak kena semua. Merasa udah ahli. Jadi tidak hati-hati. Yang kedua, marilah kita bertindak hati-hati. Bilang sama saya sekali lagi hati-hati. 1, 2, 3. Hati-hati, bertindak hati-hati. Hati-hati terhadap apa, Pak? Hari-hari ini saudara harus berhati-hati terhadap apa yang saudara dengar. Semua sekarang kita ada di masa teknologi, informasi ada di mana-mana. Di sosial media, di YouTube ada, di TikTok ada, di Facebook ada, di Twitter ada. Semua saudara bisa dengar apa yang menjadi pendapat orang, pengajaran-pengajaran orang. Saudara bisa dengar, mulai dari pengajaran-pengajaran yang melemahkan iman saudara kepada Yesus, sampai pengajaran-pengajaran yang menguatkan iman saudara dan membawa saudara semakin percaya dan semakin mengenal Tuhan. Hati-hati sama apa yang kita dengar hari-hari ini. Ada orang dengerin selalu yang melemahkan iman, akhirnya pusing sendiri. Udah pusing dia tanya pendetanya, Pak, Bu, saya pusing nih, ini begini-begini. Ya kamu dengerinnya salah. Pusing sendiri. Dia bawa pusingnya ke pendetanya, saudara. Pendetanya juga jadi pusing lagi. Pusing semuanya. Makanya hati-hati sama apa yang kita dengar. Sekarang saatnya kita harus mempertebal pengertian lepas pengertian kita akan firman Tuhan. Kalau di tempat ini ada kelas-kelas pengajaran, saudara ikut di dalamnya. Kenapa? Hati-hati. Kita belajar sebagai wujud nyata bahwa kita berhati-hati. Karena sekali lagi saya bilang, di luar sana informasi banyak, pengajaran-pengajaran banyak. Semua saudara bisa dengar di genggaman saudara lewat handphone saudara sekarang. Hati-hati apa yang kita dengar. Terhadap apalagi tentang iman percaya kita kepada Tuhan. Hati-hati terhadap semua masukan, semua inputan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hati-hati.
Orang sekarang jadi kacau value-nya, kacau nilainya. Kenapa? Karena nggak hati-hati. Aduh, coba dulu orang nggak sembarangan loh bicara. Sekarang sembarangan, mau yang kepahitan kayak, mau yang apa, saudara bisa dengar semua di sosial media. Hati-hati. Amin. Hati-hati. Orang jadi kacau semua. Waduh, saya nggak mau menikah, Pak. Loh, kenapa nggak mau menikah? Habis orang banyak yang menikah, berantem dan bercerai. Saya nggak mau berantem. Jadi kalau saya mau nikah, mendingan sama robot. Tuh, bayangin saudara. Mau nikah sama robot. Saya bilang, kamu salah. Justru seninya pernikahan itu adalah dua menjadi satu. Ada gesekan di dalamnya. Dan dua-duanya dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus. Itu justru yang paling nikmat. Seninya pernikahan tuh di situ. Malah dihindari. Sekarang propaganda LGBT di mana-mana, lewat film, lewat apa aja. Kalau saudara nggak hati-hati, nggak memfilter dengan baik mana yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita bisa belok dari jalan Tuhan. Kita bisa kandas iman kita. Makanya bertindaklah hati-hati. Yang mengerti katakan amin. Hati-hati ya, hati-hati sama yang saudara dengar. Hati-hati. Hati-hati sama yang saudara lihat sekarang. Di sosial media banyak orang kepincut sama kehidupan orang lain. Tapi gagal mengelola hidup sendiri. Dia bisa kaya sekarang. Lihat tuh di sosial medianya. Mobilnya udah gonta-ganti mewah luar biasa. Saya juga pengen kayak gitu. Waduh. Ternyata mobilnya pinjaman saudara, numpang foto tok. Apapun bisa dibuat di sosial media. Wah dia itu suami istri mesra ya, selalu gandengan tangan kalau di foto. Di foto bisa cuma 2 detik loh. Foto ya, gandengan tangan, jepret, habis itu apal kamu. Bisa begitu saudara. Cuma 2 detik. Makanya saya selalu sarankan kepada jemaat hari-hari ini, jangan meneladani hidup seseorang hanya karena melihat sosial medianya. Kadang saya sedih kalau diundang pelayanan sama kaum muda, terus saya tanya, kenapa kamu ngundang si A misalnya? Saya berharap jawabannya itu begini, ya selain kita lihat, saya berdoa srek, terus kita berkenalan lebih lagi, ternyata memang baik, itu good. Tapi kadang jawabannya begini, habis followernya banyak Kak. Jadi ngundang orang khotbah berdasarkan follower. Dan gak tahu hidup aslinya kayak apa. Hanya berdasarkan follower. Begitu hidupnya kelihatan, kecewa semuanya. Saya bilang ngapain kamu kecewa? Ya karena yang kamu lihat hanya follower. Kamu udah lihat hidup seseorang. Makanya kalau saya ketemu hamba-hamba Tuhan yang senior, saya masih suka banget kenapa banyak bicara dengan hamba-hamba Tuhan yang senior. Kenapa? Karena mereka selalu bilang, mimbar ini gak kepada sembarang orang kami serahkan. Hanya orang-orang yang kami tahu, kami kenal, dan hidupnya kami lihat. Bukan dari sosial medianya, tapi betul-betul kami mengenal. Baru bisa dipercayakan. Wah, luar biasa. Hati-hati. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Haleluya. Yang ketiga, Yosua 24 ayat 15. Firman Tuhan berkata begini. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, Yosua 24 ayat 15. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya melihat dari sisi yang berbeda. Ketika Yosua berkata, aku dan seisi rumahku,
kami akan beribadah kepada Tuhan. Lihat apa yang menjadi prioritas Yosua. Bukan keberhasilannya kepada orang banyak. Makanya dia berkata, kalau kamu anggap tidak baik beribadah kepada Tuhan, pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah. Tapi lihat, dia mengerti prioritasnya. Kalau dia berkata, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, kesalehan kita akan terlihat dalam hidup ini. Kalau saudara dan saya minta hikmat Tuhan untuk selalu bisa memiliki prioritas yang benar dalam kehidupan. Banyak orang kacau hidupnya karena nggak bisa menentukan prioritas. Coba, ada orang yang bilang begini, Pak, dulu saya sebelum kerja, saya bisa baca Alkitab tiap hari Pak, 2 pasal. Tapi sekarang sudah bekerja, nggak bisa Pak. Kenapa? Karena sibuk. Enggak, bukan karena sibuk, karena prioritasmu sudah berubah. Pekerjaan jadi hal yang utama. Kamu tidak lagi memprioritaskan untuk membaca firman Allah. Bukan karena sibuk, prioritasnya udah berubah. Kita harus bisa memahami prioritas dalam kehidupan. Itu makanya saya suka bicara sama istri saya, kita ngobrol-ngobrol. Saya suka bilang begini, pelayanan ini akan selalu ada. Pelayanan akan selalu ada. Kalau saya dengan istri, hubungannya baik-baik saja. Jadi pertanyaannya, yang harus saya jaga pelayanannya atau hubungan saya dengan istri? Hubungan saya dengan istri, keluarga saya yang harus saya jaga. Karena ini pasti akan selalu ada. Kalau saya dengan istri baik-baik saja. Coba kalau saya sama istri berantakan. Ibu Linda pasti gak mau ngundang saya ke sini untuk pelayanan. Tapi kalau saya dengan istri baik-baik saja, pelayanan akan selalu ada. Makanya banyak orang salah prioritas. Dia utamakan kegiatannya, dia lupa yang intinya. Oh, saya bukan orang pelayanan Pak, saya orang bisnis. Sama aja. Oh, saya orang pekerja Pak, sama aja. Saya orang dagang Pak, sama aja. Kenapa saya bilang sama aja? Loh, kalau di rumah saudara perang terus suami istri, itu keluar rumah kan hati panas kan, betul nggak? Atmosfernya panas. Saudara buka toko dengan hati yang panas setiap hari, bayangin. Hati yang panas buka toko, datang pelanggan, ngomong, Ci, boleh kurang nggak Ci? Kurang apa? Panas hati saudara masalahnya. Jadi setiap omongan orang saudara sensi, betul nggak? Kan dia cuma nawar saudara, yang lumrah dijual beli. Tapi karena saudara sensi, saudara panas, saudara marah. Lama-lama pelanggan berguguran setelah itu. Setelah pelanggan berguguran, ekonomi berubah. Yang tadinya segini berubah jadi turun drastis. Saudara pikir apa yang kurang dengan dagangan saya? Apa yang kurang dengan saya dengan barang-barang, dengan harga dan lain sebagainya? Enggak ada yang kurang di situ. Cuman ketika kita buka toko, hati kita panas. Yang harus kita benahi itu di sini, di rumah. Kuat dari rumah, adem dari rumah. Saya percaya adem juga di luar. Amin. Kuat dari rumah, kuat juga di luar. Kita suka begitu. Coba para bos-bos yang ada. Atau pimpinan yang ada, entah pimpinan apa, entah pimpinan sales, entah pimpinan apa. Coba, kalau meeting sama teman-temannya, sama salesnya, bisa kuat 2 jam, 3 jam dengerin orang ngomong. Tapi istri di rumah ngajak ngomong 30 menit aja gak bisa, saudara. Coba. Pak, saya capek. Pak, saya capek. Tiba-tiba begitu pulang piring melayang. Lalu saudara bilang, istri saya sekarang tidak takut Tuhan. Wah, gak bisa begitu. Kejadian 1 hari kalau buat perempuan gak terjadi karena hari itu bapak-bapak. Perempuan itu mengandung, dia receiver, dia mengandung. Perkataanmu 5 tahun yang lalu dia pegang kalau gak diberesin. Perbuatanmu 17 tahun yang lalu masih dia simpen kalau nggak diberesin.
Jadi kalau hari itu mendadak piring melayang, bukan karena kejadian hari itu. Saya lihat semua ibu-ibu ngangguk nih. Berarti benar kan? Bapak-bapak, tolong dengar baik-baik. Makanya kita bapak-bapak tahan kalau meeting. Oke, kamu ada proyek apa? Oke, kamu bagaimana? Masukannya bagaimana? Oke, kita tahan dengar semua bawahan kita ngomong. Tapi 30 menit istri aja bicara, kita nggak bisa siapkan telinga kita. Padahal yang harus kuat itu dengan istri, itu prioritas. Makanya saya juga selalu berjaga-jaga, koreksi diri saya. Selalu saya coba lihat, jangan sampai saya tahan dengerin orang konseling 1 jam, 2 jam bicara. Sampai istri saya ngajak ngomong, saya nggak tahan. Oh, udah salah kalau gitu. Harusnya begini, tahan dulu sama istri, pasti tahan di luar. Haleluya. Aduh, saya salah datang jam kebaktian ini kayaknya dia. Beberapa saudara begitu, enggak beneran. Waktu saudara kuat di rumah, saudara kuat di luar. Orang lihat buah-buah yang lahir di hidup saudara. Amin. Itulah yang saya katakan hidup yang saleh. Terakhir yang keempat, cepat saja Yosua 24 ayat 31. Bisa pemain musik di depan. Orang Israel, Yosua 24 ayat 31. Orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. Dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Kesimpulannya sederhana. Yosua menjadi pelaksana dari kehendak Allah bagi generasinya di zamannya. Mari lakukan kehendak Allah di generasi kita. Mungkin saudara bertanya, Pak, kehendak Allah apa yang saya harus lakukan di generasi saya? Sederhana. Bapak Ibu yang punya anak, didik anakmu untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sesederhana itu. Gak usah mikir-mikir saya akan pelayanan ke Amerika, kemana-kemana. No, ribet-ribet. Yang simple aja. Lakukan kehendak Allah bagi anak-anak saudara. Ajarkan mereka firman Tuhan berulang-ulang sesuai dengan kitab Ulangan katakan berulang-ulang firman Tuhan disampaikan. Mereka tahu tentang Tuhan dari hidup saudara. Dengan demikian saudara akan membangun satu generasi yang kuat di depan. Itu melakukan kehendak Allah. Sederhana. Gak rumit. Dalam perjalanan saudara bisa cerita tentang apa yang Tuhan sudah buat di hidup saudara. Ketika saudara sedang duduk makan, saudara bisa cerita apa yang Tuhan sudah kerjakan di hidup saudara kepada anak-anak saudara. Nanti kalau saudara baca kitab Hakim-Hakim setelah zamannya Yosua, saudara akan lihat di sana lahir satu generasi yang sama sekali tidak mengenal Tuhan. Berarti setelah generasi Yosua, generasi itu tidak melaksanakan kehendak Allah untuk menceritakan tentang firman Allah, menceritakan tentang pribadi Tuhan, menceritakan tentang apa yang Tuhan perbuat kepada generasi di bawahnya. Karena mereka tidak menceritakan tentang Tuhan, lahir satu generasi yang akhirnya jauh dari Tuhan, mengingkari Tuhan dalam hidup mereka. Mari hari ini hiduplah yang saleh. Hidup yang saleh, tadi saya sudah bilang, enggak bicara soal kegiatan-kegiatan yang saudara datangi. Kehidupan yang saleh enggak bicara saudara nenteng Alkitab kemana-mana. Kehidupan yang saleh terlihat dari perkataan, perbuatan saudara, keputusan yang saudara ambil di hidup saudara. Dan endingnya kita tahu, semua yang kita buat untuk memuliakan Tuhan. Semua yang kita kerjakan untuk kita boleh berada di dalam jalan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan, biarlah manis Tuhan lihat. Manis Tuhan dengar dan mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku
Ini dulu gedein suaranya. Udah. Selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Ini yang kita rindukan, biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan Tuhan, yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis, amin, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu. Amin Tuhan. Kepadamu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Angkat tangan kita, katakan biarlah manis kau dengar, Tuhan. Amin Tuhan. Ini kerinduan kami, setiap hidup kami, manis kau dengar Tuhan. Yes, kiralabaya shindaradada. Sekali lagi, biarlah manis kau dengar Tuhan. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hati bersuka. Kau melihat tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Lewat setiap perkataan kami, tindakan kami, dan setiap keputusan-keputusan kami, Engkau saja yang ditinggikan Tuhan. Tuhan, aku berdoa Engkau membawa setiap kami kepada hidup yang saleh. Sehingga Tuhan bukan cuma hidup kami yang terbangunkan, tapi orang-orang di sekeliling kami boleh terbangunkan lewat hidup kami. Karena biar hidup kami memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biar lewat hidup kami, jiwa-jiwa berdatangan kepada Tuhan. Biar lewat hidup kami Tuhan ditinggikan. Biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih
kasih Bapa di surga, terima kasih. Ajar setiap kami Tuhan untuk selalu menguatkan hati kami. Ajar setiap kami untuk kami selalu berhati-hati Tuhan. Ajar setiap kami untuk kami bisa menemukan prioritas yang benar dalam kehidupan. Dan bawa kami untuk melakukan kehendak Allah di generasi kami. Dengan mengajar dan mendidik anak-anak kami untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa kalau di antara kami yang sakit, biar Tuhan Kau memberikan kesembuhan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau di antara kami yang bergumul soal keuangan, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan, berikan anak-anak-Mu hikmat sesuai dengan kebenaran daripada firman Tuhan. Kalau ada di antara kami yang bergumul soal keluarga, aku berdoa Tuhan, biarlah kasih dari surga kembali membanjiri setiap rumah tangga yang ada. Sehingga lewat keluarga-keluarga di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Setiap kita yang bersuka cita akan firman Tuhan, mari sama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita telah diberkati firman Tuhan pagi hari ini, amin. Saya mengundang petugas kolekte boleh maju ke depan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau memberikan sebagian dari apa yang Kau percayakan kepada setiap kami. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang memberi maupun yang belum memberi. Kami percaya Bapak, apa yang Kami berikan boleh menjadi berkat untuk pekerjaan tangan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang terkasih, senang rasanya dapat menyapa Anda pada minggu ini. Berikut saya akan menyampaikan pengumuman seputar Gereja Betani Lampung untuk sepekan ke depan. Ibadah Raya Gereja Betani Lampung dilaksanakan 2 kali, pada pukul 7:30 pagi dan pukul 5 sore. Mari nikmati hadiratnya bersama pada jam ibadah yang tersedia. Doa pengerja diadakan setiap hari Senin pukul 7 malam. Bagi para pelayan Tuhan wajib mengikuti doa pengerja di Gereja Betani Lampung. Bagi jemaat yang mengikuti SOM, jadwal SOM diadakan setiap hari Selasa pukul 7 malam di Gereja Betani Lampung. Penyerahan anak akan diadakan pada minggu kedua dan baptisan selam akan diadakan pada minggu ketiga. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Saudari Lia. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di Gereja Betani Lampung. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir pada ibadah ini, biarlah kita terus tergabung dalam jam ibadah yang tersedia. Demikian pengumuman untuk minggu ini, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan menyertai kita. Happy Sunday and God bless you. Puji nama Tuhan, kita mewakili ibadah kita seundang jemaat Tuhan boleh bangkit berdiri. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
mata dan arahkan pandangan kita. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.